Shalom, jumpa lagi dalam program Gift Menyapa. Hari ini saya Raymond akan menemani selama 10 menit kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau sertai kami dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang berjalan bersama kami. Engkau adalah Tuhan yang tinggal bersama dengan kami. Kasih setiamu tetap buat kami. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, menyatakan tanda-tanda ajaib buat kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Elohim kepada kamu masing-masing. Hari ini kita akan membicarakan tentang ukuran pikiran kita. Banyak orang ketika berbicara tentang pikiran, maka mereka berbicara tentang sesuatu yang bebas. Tapi saya ingin katakan banyak di antara kita yang tidak mampu mengendalikan apa yang kita pikirkan. Ketika wabah corona ini melanda dunia ini, banyak orang yang ketakutan. Ketakutan bukan karena mereka sedang terjangkit, saudara. Karena mereka masih sehat-sehat saja. Tetapi ketika mereka merasa batuk sedikit, pernahkah saudara mengalami hal ini? Saudara batuk biasa, batuk sedikit. Waduh, corona. Aduh, ini udah kena nih. Aduh, ini udah sakit nih. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi sikap kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu mempengaruhi tindakan kita. Ada kalanya kita sudah sakit sebelum sakit. Kenapa? Karena sakit pikiran. Karena pikiran kita tidak mampu kita kendalikan. Karena itu Paulus mengingatkan kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Yang patut kamu pikirkan, firman Tuhan bilang, sebagai orang percaya kita diajarkan oleh Tuhan untuk berpikir secara optimis, untuk berpikir sesuai dengan kapasitas iman kita. Jangan berpikir sesuatu yang tidak ada, yang tidak mampu kita jangkau. Saudara nggak sakit, tapi saudara mulai memikirkan seolah-olah dirimu sakit. Saudara menghabiskan begitu energi di kepalamu lewat pikiranmu, dan engkau mulai merekayasa, merasakan seolah-olah engkau saat ini dalam keadaan sakit. Saudara, Tuhan ingin kita hidup bahagia. Tuhan ingin supaya kita tidak diteror oleh pikiran kita sendiri. Tuhan ingin supaya kita hidup benar sesuai dengan pikiran yang Tuhan taruh dalam pikiran kita. Karena itu ayatnya bilang pikiran seperti apa yang Tuhan mau ada dalam diri kita. Menghadapi hari-hari ini, menghadapi situasi ini, melihat keadaan ini, apa yang harus kita pikirkan. Firman Tuhan bilang, tetapi, kalau ada kata tetapi, itu artinya sebaliknya dari kondisi sebelumnya. Firman Tuhan bilang, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Saudara bayangkan. Ada kata berpikir begitu rupa. Artinya hendaklah engkau memanage pikiranmu begitu rupa. Hendaklah engkau mengolah pikiranmu begitu rupa. Hendaklah engkau mengolah apa yang ada di otakmu begitu rupa menurut ukuran iman. Ini kuncinya, saudara. Kata kuncinya adalah ukuran iman. Mari kita berpikir begitu rupa menurut ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita.
Karena firman Tuhan bilang, yang dikaruniakan Elohim kepadamu masing-masing. Jadi masing-masing kita ada iman yang Tuhan taruh, ada iman yang Tuhan tanamkan, ada iman yang Tuhan tulis, dan ada iman yang Tuhan kerjakan, ada iman yang Tuhan sempurnakan, dan nanti ada iman yang akan kita lihat pada akhirnya itu menjadi kenyataan karena Tuhan yang mengerjakan semua itu. Karena ketika kita berbicara tentang iman, kita harus berbicara tentang pemberian Tuhan. Kita sedang berbicara tentang karunia Tuhan. Iman itu adalah gift. Seperti nama gereja ini, Gereja Injili Firman Tuhan, gift. Ini kita percaya, gereja pemberian Tuhan. Ini kita percaya, gereja kasih karunia Tuhan. Ini kita percaya bahwa perbuatan Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam persekutuan gereja ini. Karena itu kita harus tahu ukuran iman kita. Karena Tuhan memberikan iman kepada kita, Tuhan kemudian menulis iman itu, Tuhan merawat iman itu, Tuhan menyempurnakan iman itu, dan Tuhan menjadikan nyata. Dan Tuhan yang sudah lakukan itu, ada iman itu ada dalam diri kita. Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah tulis. Iman itu sudah ditulis Tuhan dalam diri kita. Ada, lewat apa? Lewat firman yang engkau baca, lewat firman yang engkau percaya, lewat firman yang engkau dengar. Engkau berkata, yes. Engkau berkata, iya, saya percaya saya orang yang diberkati. Iya, saya percaya saya orang yang diluputkan. Iya, saya percaya. Itu iman yang Tuhan tulis. Kalau saudara tidak ditulis iman oleh Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, saudara akan berkata, PHP. Saudara akan berkata, mana mungkin. Saudara akan berkata, mustahil. Saudara akan berkata hal-hal yang negatif, saudara akan bantah firman Tuhan itu. Tapi karena Tuhan sudah menulis iman itu, ketika saudara mendengar firman, saudara berkata, yes. Artinya apa? Antara firman dengan iman yang ada dalam diri kita, ada koneksi, ada getaran, langsung ada setruk. Saya rasakan. Firman Tuhan itu saya rasakan. Firman Tuhan itu jadi rema buat saya. Nah, inilah iman itu. Karena itu, ketika iman itu hadir dalam hidup kita, melihat situasi nggak mungkin. Firman Tuhan bilang, berpikirlah demikian rupa, berpikirlah sedemikian rupa, sesuai dengan imannya. Jangan sesuai dengan kondisi situasimu hari ini, tapi berpikirlah sesuai dengan iman yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kalau di dalam iman yang Tuhan taruh, itu ada rema, ada sesuatu yang berkata, kamu bisa kok, kamu mampu kok, kamu dilepaskan kok, kamu diberkati kok. Itu kamu simpan dan berpikirlah sesuai dengan itu. Ketika engkau berpikir sesuai dengan imanmu, maka akan muncul tindakan sesuai dengan pikiran. Dan ketika itu berbuah jadi tindakan, maka hasilnya akan menjadi hasil iman. Kenapa? Karena ketika engkau bertindak, maka Tuhan menyempurnakan iman yang ada dalam hati kita. Lewat tindakan kita ada campur tangan Tuhan. Itulah cara kerjanya Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mau saya bagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, firman Tuhan bilang, mari kita berpikir sedemikian rupa, sesuai dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi iman yang ada dalam diri kita saat ini, jadikan itu ukuran. Ukuran dari apa? Pikiran. Jangan lihat situasinya, tapi lihat iman. Berpikir sesuai imanmu, bertindak sesuai imanmu, dan terima hasil sesuai dengan apa yang kau percaya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.